Alasan Sintayong pasang Sandy Walsh di posisi gelandang bertahan. Ada eksperimen menarik yang dilakukan Sintayong saat timnas Indonesia menghadapi Brunei Darussalam, Kamis 12 Oktober 2023 malam waktu Indonesia Barat. Sin memainkan Sandy Walsh sebagai gelandang bertahan, padahal selama ini pemain berusia 28 tahun tersebut lebih dikenal sebagai bek kanan. Sandy sebenarnya juga bisa menghuni pos gelandang kanan atau bek tengah di timnas Indonesia. Mengenai hal itu, Sintayong memberikan penjelasan menarik. Pelatih asal Korea Selatan itu memang sengaja memasang Sandy Walsh di posisi itu saat melawan Brunei Darussalam. Hal itu dilakukan sebagai langkah antisipasi ketika kita bertemu dengan lawan yang lebih kuat daripada timnas Indonesia. Menurut Sintayong, Sandy Walsh sebenarnya cukup familiar dengan posisi gelandang bertahan. Namun peran itu dilakukan Sandy pada 10 tahun silam. Dimas Derajat pimpin daftar top scorer dan hat-trick pertama di kualifikasi Piala Dunia 2026. Striker timnas Indonesia Muhammad Dimas Derajat untuk sementara memimpin daftar top scorer kualifikasi Piala Dunia 2026. Dimas mencetak hat-trick dalam kemenangan skuad Garuda atas Brunei Darussalam 6-0 pada kualifikasi zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dimas Derajat ada di urutan pertama pemain dengan gol terbanyak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada laga di zona lain, CONMEBOL, Brazil dan Argentina cuma mencetak 1 gol pada matchday keempat, Jumat 13 Oktober 2023. Argentina menang 1-0 atas Paraguay berkat gol Nicolas Otamendi, sementara Brasil bermain imbang 1-1 melawan Venezuela. Gol berhasil dicetak oleh Gabriel Magalhaes. Persebaya sedang goda striker Arema, Gustavo Almeida. Persebaya Surabaya bakal melakukan perubahan komposisi pemain di bursa transfer tengah musim BRI Liga 1 2023-2024. Salah satu nama yang sedang didekati bajul ijo adalah bomber Arema FC, Gustavo Almeida. Performa lini depan Persebaya Surabaya belum bisa dibilang stabil. Dari 3 penyerang tengah yang dimiliki Persebaya, hanya 2 gol yang dicetak yakni lewat Wildan Ramdhani dan Paulo Victor. Mayoritas gol Persebaya justru hadir dari pemain yang beroperasi di lini kedua. Bruno Moreira jadi pencetak gol terbanyak yakni 8. Lalu ada So Yamamoto yang mampu bikin 2 gol. Nah, kondisi itulah yang membuat Persebaya ingin merombak komposisi pemain depan dan mengincar Gustavo Almeida. El Rumi berambisi bawa Nusantara United lolos ke Liga 1. Putaran dari musisi Indonesia Ahmad Dhani, Ahmad Jalaluddin, Rumi berambisi membawa Nusantara United FC ke Liga 1. El didapuk menjadi presiden klub Nusantara United FC yang saat ini berkompetisi di Pegadaian Liga 2 2023-2024. Jabatan tersebut tentu saja jabatan yang tinggi di sebuah klub dan disertai dengan tanggung jawab yang besar untuk pengelolaan klub dari segi finansial dan tentunya prestasi. Kabar pria yang karib disapa El Rumi menjabat sebagai presiden klub tentu saja menggemparkan persepak bolaan di tanah air. Pasalnya selain karena masih muda, El Rumi pun selama ini dikenal sebagai drummer atau musisi. El Rumi mengatakan alasan utamanya menerima jabatan itu karena sepak bola merupakan olahraga favoritnya. Netizen kritik Pratama Arhan karena kebanyakan gagal crossing. Pratama Arhan mendapatkan kritikan dari netizen. Bek berusia 22 tahun itu dianggap kerap melepaskan umpan silang tanpa hasil ketika membela timnas Indonesia melawan timnas Brazil Darussalam. Pelatih timnas Indonesia Sintayong memilih untuk memainkan Pratama Arhan sebagai starter untuk posisi bek sayap kiri dalam formasi 4-4-2. Keputusan Sintayong yang lebih memilih Arhan sebagai pemain utama mengorbankan Saine Patinama yang notabene personil berlabel Liga Norwegia ke bangku cadangan. Pratama Arhan bermain selama 73 menit sebelum Sintayong menggantikannya dengan Patinama. Sepanjang babak pertama, timnas Indonesia mencatatkan 11 crossing via catatan lapang bola yang beberapa diantaranya berasal dari Pratama Arhan, namun tidak satu pun sukses selain umpan silangnya. Warganet juga menyoroti penetrasi, dribble hingga operan Arhan yang acap gagal. Performa pemain dari Tokyo Verdy di Liga Jepang itu dinilai buruk. Arema dan Persebaya dirumorkan bertukar pemain asing. Bursa transfer tengah musim BRI Liga 1 2023-2024 belum dibuka. Namun rumor perpindahan pemain sudah santer beredar. Yang paling hangat 2 tim rival Jawa Timur Arema FC dan Persebaya Surabaya dirumorkan bertukar pemain asing. Arema dikaitkan dengan gelandang serang Persebaya Zeval Linte karena Persebaya kabarnya akan melakukan perubahan komposisi pemain asing. Zeval Linte karena faktor pelatih. Seperti diketahui, Arema ditangani Fernando Valente yang merupakan ayah kandung Zeval Linte. Tapi kabar ini ditampik oleh sang pemain. Sedangkan akun fanbase Persebaya mengaitkan striker Arema Gustavo Almeida untuk bergabung. Striker asal Brasil itu sudah memberi bukti ketajamannya. Meski jadi top scorer sementara Liga 1 dengan 11 gol, sebenarnya Gustavo kurang dapat suplai bola matang di Arema. Ini jadi peluang bagi Persebaya untuk merekrutnya agar lebih garang.
Elkan Bagot meraih Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam. Elkan Bagot memeraih Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam di laga kontra Brunei Darussalam. Momen itu terjadi di menit ke-65 pertandingan ketika Timnas Indonesia sedang unggul 3-0 atas Brunei Darussalam. Di menit ke-65 pertandingan, Brunei akan melepaskan sepakan ke gawang. Saat itu 4 bek Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam, Rizky Ridho, Elkan Bagot dan Pratama Arhan membentuk posisi sejajar demi mengantisipasi serangan sang lawan. Namun dalam prakteknya, Asnawi Mangkualam terlalu mundur sehingga jika dilakukan jebakan offside, pemain milik Jeonnam Dragon ini diprediksi bakal telat melakukan pergerakan. Elkan Bagot yang melihat keanehan langsung menegur Asnawi Mangkualam. Secara lantang, bek bertinggi badan 194 cm ini langsung membentak Asnawi Mangkualam. Elkan Bagot meminta Asnawi Mangkualam untuk sedikit maju guna menyejajarkan posisi dengannya. Satgas Anti Mafia Bola tetapkan 2 tersangka baru atas kasus pengaturan skor Liga 2. Satgas Anti Mafia Bola tetapkan 2 tersangka baru atas kasus pengaturan skor Liga 2. Dengan begitu, total sudah ada 8 yang menjadi tersangka atas kasus itu. Ketua Satgas Anti Mafia Bola Irjen Asep Edi Suheri mengungkapkan pihaknya telah menetapkan 2 tersangka baru dalam kasus dugaan pengaturan pertandingan match fixing di Liga 2 Indonesia. Mereka adalah VB yang merupakan ex pemilik salah satu klub sepak bola dan DR salah satu pengurus klub Y. Asep menjelaskan DR melakukan penyuapan untuk memenangkan klub Y agar dapat masuk atau maju ke Liga 1. Sementara VW, dia berperan aktif sebagai pelobi wasit atas perbuatan tersebut. Keduanya dijerat dengan pasal 2 UUD nomor 11 tahun 1980 tentang tindak pidana suap junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman pidana selama-lamanya 5 tahun dan denda sebanyak-banyaknya 15 juta rupiah. Pemain baru Persib akan ketahuan 2 pertandingan lagi. Persib Bandung kemungkinan akan melepas dan mendatangkan pemain baru pada transfer window baru musim nanti untuk persiapan putaran kedua BRI Liga 1 2023-2024. Terlebih lagi, usai putaran pertama nanti ada 2-3 pemain yang kontraknya habis. Namun kepastian itu diakui pelatih Persib Bojan Hodak akan terlihat setelah Persib menjalani 2 pertandingan ke depan di BRI Liga 1 musim ini. Ditanya kemungkinan Tirone Del Pino Ramos asal Spanyol kembali lagi ke Persib Bandung, pelatih berpaspor Kroasia ini masih meragukannya sebab Tirone sempat menjalani cedera yang sangat serius. Namun di sisi lain, Bojan merasa senang lantaran dalam latihan perdana pasca libur 3 hari, pasukannya hampir lengkap kecuali yang terpanggil ke Timnas Indonesia. Bahkan pemain-pemain yang sebelumnya mengalami cedera sudah terlihat ikut latihan bersama rekan-rekannya di tim, meski masih dalam pengawasan tim kesehatan Persib Bandung. Erick Thohir kenalkan Nathan Joaon kepada Presiden Jokowi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir merespon dengan baik rekomendasi pelatih Timnas Indonesia Sintayong untuk menaturalisasi bek Swansea City, Nathan Joaon. Erick juga sudah bertemu langsung dengan Nathan. Pertemuan keduanya terjadi saat menonton leg ke-1 babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia dan Brunei Darussalam di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Erick menuturkan secara posisi dan kualitas Nathan memang diyakini bisa membuat Timnas Indonesia semakin kuat. Sebelumnya nama Nathan juga sudah diajukan oleh pelatih Timnas Indonesia Sintayong ke PSSI untuk dinaturalisasi. Erick bahkan memperkenalkan Nathan secara langsung kepada Presiden Jokowi yang juga hadir langsung mendukung Timnas Indonesia di SUGBK semalam.